Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alora Rasta Saputra, NPM 2207104. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi Sistem Informasi Karang Taruna Dusun Cendrawasih, Desa Semunijaya. Yang pertama adalah latar belakang. Karang Taruna merupakan organisasi sosial kepemudaan yang sangat penting dalam pengembangan potensi pemuda, khususnya di bidang sosial, budaya dan ekonomi di Dusun Cendrawasih, Desa Semunijaya. Karang Taruna berperan aktif dalam kegiatan masyarakat. Namun, saya menemukan bahwa sistem pengelolaan organisasi ini masih dilakukan secara manual, seperti mencatat data anggota di buku tulis dan menyampaikan informasi melalui pertemuan langsung. Permasalahan muncul dari sistem manual ini, di antaranya data anggota mudah hilang atau tercecer, penyusunan laporan kegiatan menjadi lambat dan tidak terdokumentasi dengan baik. Masyarakat atau anggota sering ketinggalan informasi karena hanya disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Melihat masalah tersebut, saya merancang solusi berupa sistem informasi berbasis digital yang dapat mengelola data anggota secara rapi dan terpusat, mencatat kegiatan serta dokumentasi dengan baik, menyampaikan informasi melalui notifikasi atau tampilan dari sistem. Dengan sistem ini, diharapkan pengelolaan Karang Taruna menjadi lebih efisien, cepat, dan akuntabel. Rumusan masalah. Setelah memahami latar belakang permasalahan, saya merumuskan 3 pertanyaan utama yang menjadi dasar penelitian ini. Pertama, bagaimana sistem pengelolaan Karang Taruna Dusun Cendrawasih saat ini? Hal ini tetap penting karena sebelum merancang sistem baru, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana proses yang berjalan sekarang. Dari hasil observasi yang saya mendapati bahwa proses pencatatan masih menggunakan buku tulis dan informasi kegiatan hanya disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam sistem tersebut? Di antaranya adalah data sering hilang atau tidak diperbarui, sulit mencari informasi tentang anggota, laporan kegiatan tidak terdokumentasi dengan rapih, dan penyampaian informasi yang tidak menjangkau semua anggota. Yang ketiga, bagaimana merancang solusi sistem informasi yang tepat untuk menjawab permasalahan tersebut. Artinya, sistem harus sesuai dengan kebutuhan organisasi, mudah digunakan oleh pengurus yang tidak semuanya memiliki latar belakang IT, serta dapat membantu secara lebih efisien dan transparan. 3 rumusan masalah ini menjadi fondasi utama dalam proses analisis perancangan hingga implementasi sistem informasi yang dikembangkan dalam skripsi ini. Tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk merancang dan mengembangkan sebuah sistem informasi berbasis digital yang dapat digunakan oleh Karang Taruna Dusun Cendrawasih. Sistem ini diharapkan mampu menggantikan metode pengelolaan yang sebelumnya masih manual seperti mencatat data di buku tulis dan penyampaian informasi secara lisan dengan metode digital yang lebih sistematis dan terstruktur. Efektivitas menjadi salah satu tujuan penting. Artinya, sistem ini harus dapat membantu pengurus dalam pengelola data anggota, menyusun laporan kegiatan, dan menyebarkan informasi secara cepat dan tepat. Selain itu, efisiensi juga menjadi fokus melalui sistem ini. Proses kerja pengurus bisa menjadi lebih ringan dan hemat waktu karena semuanya terdokumentasi secara otomatis. Terakhir, sistem yang dirancang harus sesuai dengan kebutuhan organisasi Karang Taruna. Oleh karena itu, sebelum perancangan dilakukan, saya melakukan observasi dan wawancara dengan pengurus untuk memahami kebutuhan spesifik mereka. Dengan begitu, fitur-fitur dalam sistem benar-benar menjawab permasalahan yang mereka alami di lapangan. Oke, selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki 2 jenis manfaat utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, penelitian ini menambah literatur dan referensi dalam bidang sistem informasi, khususnya penerapannya dalam konteks organisasi sosial non-profit seperti Karang Taruna. Biasanya sistem informasi lebih
banyak dibahas dalam konteks perusahaan atau bisnis. Sementara dalam penelitian ini saya mencoba menerapkan pada komunitas masyarakat yang berbasis kepemudaan. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan acuan atau dasar pengembangan lanjutan oleh peneliti lain, terutama mereka yang ingin mengembangkan sistem informasi atau organisasi komunitas desa atau lembaga sosial lainnya. Lanjut, ada manfaat praktis. Secara praktis, sistem informasi yang saya kembangkan dapat langsung dimanfaatkan oleh pengurus Karang Taruna Dusun Cendrawasih untuk mengelola data anggota, mencatat kegiatan, serta mencapai pengumuman atau informasi dengan lebih cepat dan rapi. Selain itu, penggunaan sistem digital ini juga membuat proses kerja pengurus menjadi lebih efisien karena data tidak perlu dicari-cari, ditumpukan kertas atau laporan bisa dihasilkan secara otomatis. Manfaat lainnya adalah mendorong transparansi dan akuntabilitas karena semua data tercatat dan terdokumentasi secara digital. Maka potensi kesalahan pencatatan bisa diminimalkan dan semua aktivitas organisasi menjadi lebih terpantau. Lanjut, ada ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi secara spesifik agar fokus penelitian terarah dan tidak terlalu luas. Pertama, dari sisi sistem yang dikembangkan, saya merancang dan membangun sistem informasi yang mencakup 3 fitur utama, yaitu pengelolaan data, anggota Karang Taruna, pengelolaan kegiatan organisasi, dan penyampaian informasi atau pengumuman secara digital. Sistem ini tidak mencakup pengelolaan keuangan atau inventaris karena itu di luar ruang lingkup yang ditentukan dari awal. Kedua, dari sisi lokasi penelitian, ini dilakukan secara khusus di Karang Taruna Dusun Cendrawasih yang berdiri di Desa Semulijaya, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara. Dusun ini menjadi lokasi penelitian karena memang memiliki Karang Taruna yang aktif, namun sistem pengelolaannya masih manual sehingga sangat relevan untuk penerapan sistem informasi digital. Yang ketiga, dari sisi pendekatan pengembangan sistem, saya menggunakan metode pengembangan sistem waterfall karena kebutuhan sistem dari awal sudah cukup jelas berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Metode ini cocok digunakan ketika proses pembangunan bisa dilakukan secara bertahap dan sistematis, mulai dari analisis, perancangan, implementasi, hingga pengujian. Di sini ada landasan teori sistem informasi. Dalam penelitian ini, saya menggunakan teori sistem informasi sebagai landasan utama karena fokus penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem informasi yang untuk organisasi sosial. Definisi sistem informasi sendiri menurut Jogianto 2005, sistem informasi adalah sistem yang terdiri dari kombinasi perangkat keras, hardware, perangkat lunas, dan software, jaringan komputer manusia, dan prosedur yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, mendistribusikan informasi. Metode penelitian. Nah, dalam pengembangan sistem informasi Karang Taruna ini, saya menggunakan metode pengembangan perangkat lunak mode waterfall. Waterfall adalah metode klasik dan linear yang memisahkan tahapan pengembangan ke dalam urutan yang sistematis dan tidak bisa kembali ke tahap sebelumnya tanpa menyelesaikan yang sekarang. Tahapan metode waterfall yang pertama ada analisis kebutuhan. Pada tahap ini saya melakukan observasi dan wawancara dengan pengurus Karang Taruna untuk mengetahui kebutuhan sistem. Dari sini saya menyusun daftar fitur-fitur yang benar-benar dibutuhkan oleh organisasi, ya seperti anggota, manajemen, dan laporan. Kemudian ada desain sistem. Setelah kebutuhan sistem dikumpulkan, saya merancang sistem mulai dari perancangan database, kemudian antarmuka, penggunaan IoT, hingga diagram alur data seperti DFD dan diagram konteks. Desain ini akan menjadi blueprint untuk implementasi. Lalu yang ketiga ada implementasi. Tahap ini adalah proses pendekatan atau pengkodean atau pemrograman. Semua desain dan rancangan sistem diubah menjadi kode program menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Dalam skripsi ini saya menggunakan pendekatan sederhana berbasis web. Pengujian setelah implementasi selesai, sistem diuji dengan menggunakan metode black box testing untuk memastikan semua fitur berjalan sesuai fungsinya. Pengujian ini dilakukan dengan mencoba input dan melalui outputnya tanpa melihat isi kode.
pemeliharaan. Tahap ini dilakukan setelah sistem mulai digunakan. Jika ditemukan bug atau kesalahan, sistem akan diperbaiki. Selain itu, pada tahap ini juga bisa dilakukan